Lanjut bahas BTTHK Serapi episode 441. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Lin Qingwen menjelaskan niat mereka, akhirnya Zhou Yan pun setuju dan kemudian mereka mulai berdiskusi untuk sejenak hingga pada akhirnya Zhou Yan menyuruh Lin Qingwen untuk menuju tempat yang sudah dipersiapkan karena mereka malam ini harus menginap dan besok pagi Zhou Yan akan bersama dengan Lin Qingwen ini menuju benua Tianxing. Malam hari pun telah tiba. Pintu kamar dari Lin Qingwen kini telah diketuk oleh seseorang. Dia pun segera membuka pintu kamar tersebut yang ternyata orang ini adalah utusan dari Zhou Yan untuk menyampaikan sesuatu kepada Lin Qingwen. Utusan tersebut kali ini mengatakan, "Tuan, aku telah diperintahkan oleh Tuan Muda Zhou Yan untuk menyampaikan pesan ini pada Anda. Besok, Tuan Muda Zhou Yan secara pribadi akan menemani Anda menuju benua Tianxing. Sementara orang-orang kuat lainnya dari wilayah api yang tidak berujung ini masih tetap tinggal. Bagaimanapun juga, tempat ini baru saja dibentuk dan Tuan Muda Zhou Yan tidak akan membawa satupun orang dari wilayah api yang tidak berujung. Aku harap Tuan Lin Qingwen bisa memahami tentang hal ini. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Aku mohon pamit." Setelah mengatakan hal seperti ini, sang utusan tersebut pun kemudian menghilang. Sementara Lin Qingwen buru-buru menutup pintu kamarnya. Dia pun hanya bisa mengerutkan keningnya sambil mengatakan, "Apa? Sebenarnya wilayah api yang tidak berujung ini hanya akan mengirimkan Zhou Yan seorang diri. Mungkinkah dia bisa melakukan semuanya?" Anak buah dari Lin Qingwen kemudian mengatakan, "Tuan, apakah wilayah api yang tidak berujung ini sedang mempermainkan kita? Dia hanya mengirimkan seorang Zhou Yan. Apa yang bisa dia lakukan?" Anak buah yang lainnya pun kemudian juga menimpali, "Benar Tuan, sekarang pemilihan sudah dekat. Bahkan jika wilayah api yang tidak berujung ini mengirimkan seluruh pasukannya, aku khawatir itu masih tidak bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bagaimanapun juga, kekuatan dari keseluruhan wilayah api yang tidak berujung ini tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan lain." Lin Qingwen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, alasan kenapa Zhou Yan ingin pergi sendirian pasti dia memiliki sebuah rencana yang lainnya. Tidak mungkin orang itu tidak menyadari tentang pentingnya masalah ini. Apakah kalian tidak curiga? Hanya dengan kekuatan Zhou Yan seorang diri, dia mampu memecahkan berbagai masalah sulit dan kemudian diangkat menjadi pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung ini. Padahal kekuatan Zhou Yan jika dilihat dari permukaan, sepertinya dia terlihat nampak biasa-biasa saja. Mendengarkan ucapan dari Lin Qingwen tersebut, orang-orangnya hanya terdiam sejenak. Sementara Lin Qingwen kembali mengatakan, "Kalian semuanya tidak boleh meremehkan orang-orang yang berada di wilayah api yang tidak berujung. Dan aku khawatir hanya dalam waktu yang cukup singkat mereka akan berkembang menjadi benar-benar kuat dan kemudian melampaui wilayah yang lainnya." Pada saat itu Putri pernah mengatakan pada diriku, meskipun wilayah api yang tidak berujung adalah kekuatan baru yang baru saja didirikan, namun mereka memiliki keberadaan dari seorang Zhou Yan, dan hal itu akan membuat wilayah api yang tidak berujung akan tumbuh besar hanya dalam waktu yang singkat. Jika benua Tianxing kita bisa selamat dari bencana ini, maka aku bersedia untuk menyerah di bawah kepemimpinan dari Zhou Yan. Kali ini dukungan dari wilayah api yang tidak berujung. Selama kau mampu membawa Zhou Yan ke tempat ini, semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Anak buah dari Lin Qingwen kemudian menimpali, "Benarkah Putri mengatakan hal itu?" Lin Qingwen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia pun menjawab, "Iya, untuk apa aku berbohong pada kalian?" Dan itulah yang disampaikan oleh Putri Kingxin secara pribadi terhadap diriku. "Sudahlah, kalian semuanya istirahat saja. Dan besok pagi kita akan segera berangkat menuju benua Tianxing. Selain itu di dalam perjalanan esok, kalian harus menjaga Tuan Muda Zhou Yan dengan baik. Jangan sampai ada sesuatu yang menimpa dirinya." Anak buah dari Lin Qingwen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian mereka pun kembali ke tempat tidur masing-masing. Kita berpindah ke dalam kamar dari Zhou Yan. Di dalam tempat itu ada Mu Yingying dan juga Cailin. Zhou Yan melihat pada kedua wanita yang berada di hadapannya sambil mengatakan, "Aku besok kemungkinan akan berangkat pagi-pagi sekali." Cailin menganggukkan kepalanya sambil mengatakan,
Baiklah, dan aku tidak jadi pergi bersama dengan dirimu. Wilayah api yang tidak berujung masih membutuhkan banyak kekuatan, dan aku akan menjaganya untuk dirimu. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan alasan kenapa Cailin mengatakan hal seperti ini karena dia tidak memberitahukan kepada Soyen bahwa dirinya harus pergi menuju pusat dunia iblis untuk menyelesaikan sesuatu. Jika dia memberitahukan hal seperti ini kepada Soyen, mungkin Soyen malah akan pergi bersama dengan Cailin. Di sisi lain, Mu Yingying juga melihat pada Soyen sambil berkata, "Aku juga tidak ikut bersama dengan dirimu. Aku akan tetap berada di tempat ini menemani kakak Cailin." Soyen hanya mengangguk. Kemudian dia pun berkata, "Waktu sudah larut malam. Kalian berdua istirahat saja, sementara aku akan tidur di luar." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun segera keluar dari dalam kamar ini. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Matahari pun kini telah terbit dan itu terlihat di puncak gunung. Soyen kini telah berada di puncak gunung tersebut bersama dengan kelompok dari Lin Qingwen. Dia pun melihat pada Lin Qingwen sambil mengatakan, "Ayo, jika kalian semuanya sudah bersiap, mari kita tinggalkan tempat ini." Sesekali pandangan mata dari Soyen melihat pada istana yang berada di belakang sana. Lin Qingwen kemudian mengatakan, "Tuan Soyen, apakah kau tidak ingin berpamitan dulu kepada Yang Mulia Ratu Medusa?" Soyen menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Tidak perlu, mari kita berangkat sekarang juga menggunakan lubang cacing yang berada di dalam tempat ini." Lin Qingwen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya tangan dari Soyen menyentuh gerbang yang berada di tempat ini yang merupakan lubang cacing untuk menuju benua Tianxing. Tidak butuh waktu yang lama. Setelah dialiri energi oleh seorang Soyen, gerbang lubang cacing itu pun kini telah langsung membentuk sebuah lubang hitam. Tanpa ragu lagi, Soyen bersama dengan kelompok Lin Qingwen memasuki tempat itu. Setelah kepergian dari Soyen, Mu Yingying dan juga Cailin pun muncul. Pandangan mata dari Mu Yingying terlihat cukup sedih ketika dia menyaksikan kepergian dari seorang Soyen. Mu Yingying kemudian bergumam, pada akhirnya dia pergi juga. Cailin kemudian menimpali, "Tampaknya kau cukup bersedih ditinggalkan oleh Soyen." Mu Yingying hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Orang ini, dia selalu saja membawa beban di pundaknya yang benar-benar berat, dan itu pasti sangat melelahkan. Aku sebenarnya ingin membantu meringankan beban yang dibawa oleh Soyen, tapi jika diriku ikut bersama dengan dirinya, maka aku hanya akan menjadi seorang beban. Lain kali, ketika Soyen kembali ke tempat ini, aku akan menjadi jauh lebih kuat, dan aku akan dengan sabar menunggu kepulangan darinya." Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari seorang Mu Yingying, dan dia juga sudah menerima dengan lapang dada apabila Soyen di masa depan nanti menjadikan Mu Yingying sebagai istri ketiga. Sementara Mu Yingying sangat percaya diri dengan peningkatan kekuatan di dalam tubuhnya. Bagaimanapun juga, dia adalah orang spesial yang telah terlahir dari api suci. Di dalam tubuh Mu Yingying sudah memiliki 2 api suci, dan pada saat itu Soyen juga telah memasukkan kekuatan dari mantra api ke dalam tubuh dari Mu Yingying ini supaya hal itu bisa menstabilkan 2 api suci yang berada di dalam tubuhnya. Kita berpindah pada sisi lain dari benua Tianxing. Tempat itu sebenarnya telah bergolak. Di satu sisi, karena pemilihan raja baru sudah dekat, dan 3 kandidat yang paling kuat sekarang telah membentuk kelompoknya masing-masing, sehingga banyak kekuatan tempur yang cukup tirani di seluruh benua Dodi ini pada akhirnya pergi menuju benua Tianxing setelah kandidat yang mereka dukung menang di dalam pemilihan ratu yang baru atau raja yang baru. Mereka para pendukung ini juga akan mendapatkan hadiah yang cukup menarik. Soyen bersama dengan kelompok Lin Qingwen ini menuju benua Tianxing menggunakan pesawat luar angkasa, dan mereka melaju dengan cepat di dalam lorong luar angkasa ini. Di dalam pesawat, Soyen kali berdiri di bagian depan, dan kemudian di sampingnya ada Lin Qingwen. Dia pun kemudian bertanya, "Aku sebenarnya penasaran dengan benua Tianxing di sana. Apakah sama dengan benua Xuanling?" Lin Qingwen menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia mengatakan, "Tuan muda Soyen, benua Tianxing sebenarnya tidak sebagus benua Xuanling, dan benua kita dibangun dengan atribut kayu. Di sana
ada banyak orang alkemis dan juga pandai besi yang luar biasa. Dan aku harus mengatakan bahwa atribut kayu yang telah dikuasai oleh keluarga kerajaan dari benua Tian Xingqiu